Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gereja Rahim Project, channel yang membahas dunia hobi dan kreativitas. Oke, kali ini saya coba ngevlog bersama kawan-kawan ini dari Sanggar Anam Benua. Jadi mereka ini datang ke kandangan, datang ke rumah, dan kemudian saya ajak jalan-jalan. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian kita bikin video. Oke, saya perkenalkan, di samping saya ini Sidi Pahriani. Dia ini seorang ketua umum Sanggar Anam Benua. Dan yang di belakang itu Ulya Karimah. Dia anggota Sanggar Anam Benua, juga aktif di Sanggar Atadib. Dia ketua umum yang sudah di dimisioner. Yalah ya. Betul. Nah, jadi ini kita coba mengklarifikasi atau memberikan informasi tentang kegiatan Sanggar Anam Benua. Jadi kan kita tuh kan ada pengumuman kemarin mau pentas di tahun 2022. Nah, jadi kenapa jadi tertunda sampai sekarang belum juga lagi pentas. Nah, langsung saja kita pertanyakan kepada Ketua Umum Sanggar Benua. Kenapa, Dek? Karena tertundanya, kemarin sempat mau mengadakan pentas juga, ada direncanakan. Namun karena tertunda itu tuh karena COVID dan mungkin kesibukan anggota Sanggar Anam Benua sendiri yang memang sudah dimulai masuk ke dunia kerja, jadi nggak ketemu jadwal-jadwal yang bisa mempertemukan kami semua gitu. Jadi banyak bentrok dan banyak yang tidak ketemu. Belum ketemu. Nah, sekarang mau dijadwalkan lagi kembali untuk pentas. Dan semoga pentas kali ini terrealisasi dan berjalan dengan lancar. Amin. Jadi apakah kedepannya tuh akan ada pentas atau di tahun 2002 ini atau gimana ceritanya? Insya Allah nanti akan ada di tahun 2023. Di 2023. Direncanakan di 2023. Oh iya, direncanakan di tahun 2023. Tanggalnya? Tanggal masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Nanti tunggu aja informasi selanjutnya. Nanti akan ada kami posting mungkin untuk pementasan kami. Jadi siap-siap. Ya, siap-siap. Stay tune terus. Jadi rencananya ini mereka ini akan memainkan naskah. Ada 2 naskah yang akan dimainkan, yang sempat tertunda. Itu yang sudah direncanakan itu ada 2 judul naskah. Yang pertama itu Perempuan yang Tersembunyi. Itu akan dimainkan oleh Ulya Karimah yang di belakang. Itu bentuk monolog. Siap lah Daya? Siap. Nah, ini kan Ulya ini kan sudah latihan dan sudah megang naskahnya. Nah, menurut Ulya nih apa pendapatnya setelah menerima naskah itu? Tanggapannya terhadap naskah itu gimana? Awalnya sih agak kaget ya waktu baca naskahnya, karena setiap paragrafnya itu emosinya itu beda-beda. Jadi emosi paragraf yang pertama tuh belum tentu mencerminkan atau jembatan emosinya buat paragraf selanjutnya. Jadi itu lumayan sih, per paragraf tuh pokoknya beda-beda emosinya pokoknya. Nah, itu tadi tanggapan Ulya. Jadi ada tantangan tersendiri lah ya. Betul. Kemudian kalau Sidi ini nantinya main naskah 2 orang sama Elma Istiananya tadi. Nah, naskahnya itu dengan judul Titik Balik. Sampai saat ini mau diberi judul Titik Balik. Nah, nanti ada
informasi kelanjutannya. Siap di main Dek? Siap. Dengan Elma Dek? Siap. Oke. Siap membangun chemistry? Siap. Wah, Lama tidak berteater. nama tidak berteater. Betul. Jadi kita tuh sudah hampir berapa tahun? Hampir 2 tahun nih lah. Tahun karena pandemi kemarin Ya, pandemi. sempat tertunda-tunda terus rencana-rencana. Terus ya mau diagendakan lagi, mau membangkitkan lagi semangat untuk berteaternya, mau kangen dengan teater, kangen main, kangen pentas, kangen panggung. Kangen panggung. Semoga ini menjadi semangat baru lagi, Mhm. terus menjadi tolak ukur untuk menjadi makin kedepannya makin bagus lagi nih pementasan kita. Oh iya, harus makin semangat dan semakin lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Sebelumnya. Jadi saat ini kan aku kan di Bekandangan nih. Hmm. Sudah 2 tahun, ya 3 tahun lah sudah. Jadi menurut kalian yang di Banjarmasin ini gimana perkembangan teater di Banjarmasin? Khususnya teater kampus. Boleh beliau dulu. Wah, kalau dari saya pribadi atau ulun lah, bahasa Banjar supaya lebih lembut. Kalau dari ulun, kalau teater sekarang agak kayaknya setelah pandemi, aduh banyak banget yang mengalami kayaknya titik balik juga deh. Titik balik Maksudnya? titik balik bagaimana ya, kayak memulai mencoba untuk semangat lagi, mulai mencoba untuk bangkit lagi, mencoba kualitas baru lagi, karena kita terlalu tertidur lama jadi hasrat untuk berkesenian itu jadi terpendam. Saya pribadi pun sendiri merasa sangat nih emosi feel itu tuh untuk mencoba kembali ke dunia teater tuh agak susah nih, agak sensitivitasnya agak mulai berkurang. Jadi mau membangkitkan lagi sensitivitas Karena sudah terlalu lama tidur, ya terlalu lama tidak latihan. Mungkin begitu juga sama seperti teman-teman teater yang lain, karena terlalu lama tidur, ada generasi baru muncul, kualitas yang disajikan itu agak berkurang gitu, agak semangatnya mulai mengendor, terus energi positifnya kurang tersalurkan. Ilmu-ilmu yang biasanya turun temurun disajikan ke generasi itu putus. Oh iya ya. Di kampus kayak gitu lah. Di kampus kayak gitu, kayak kebanyakan masih kayaknya saya lihat seperti itu gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau diibaratkan itu stuck atau mungkin ada kemunduran bisa malah bisa mungkin ada kemunduran karena kegiatannya tuh sudah banyak yang vakum. Jadi untuk kevakuman itu tidak hanya di Sanggar Enam Benua tapi juga terjadi di komunitas-komunitas lain. Kalau Ulia gimana Ulia untuk teater kampus? Kurang lebih sih pasti sama ya. Dari proses latihannya pun pribadi mungkin ada yang mencoba untuk tetap latihan, ada yang sama sekali tidur tuh, memang betul. Cuman sekarang untuk membangun itu mereka memang menjajaki dari awal lagi. Jadi memang harus dari nol, nggak bisa yang nyambung yang dari dulu terus nyambung ke sekarang tuh nggak bisa, pasti akan terkejut. Jadi generasi yang muda ini harus lebih kuat lagi, karena tertidur itu kan istilahnya kualitas dari fisik pun menurun karena gak ada latihan fisik, Vakum ya. vakum banget. Terus diskusinya kurang juga karena
apalagi komunitas kampus yang ada orang tuh kan dari kampung misalnya kuliah ke kota. Nah jadi waktu pandemi itu banyak yang disuruh untuk kembali ke kampung. Nah di situ makanya adanya vakum gitu sih. Jadi generasinya tuh seakan terputus. Iya, terputus dan literally stuck. Jadi untuk pengkaderan itu malah sulit banget. Jadi harus dimulai dari nol, sama sekali nol. Nah beda kan dengan Sanggar Anam Banua. Karena kita ini yang main orang itu aja. Jadi semuanya terkumpul, pemain-pemain yang sudah berpengalamannya. Cuman kendala di Sanggar Anam Banua ini rata-rata sudah ada banyak yang kawin, sudah banyak yang berkeluarga, banyak yang bekerja. Jadi malah kendalanya malah tadi masalah mencari pekerjaan dan jadwal. Tapi alhamdulillah ternyata sudah ada ketemu jadwal, walaupun di tahun depan di 2023. Jadi rata-rata kesimpulannya komunitas teater itu di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan rata-rata memang kebanyakan vakum di masa pandemi. Walaupun saya dengar itu di Banjarmasin dalam tahun 2002 ini sudah ada yang pentas. Dan bahkan ada yang akan mengadakan festival teater, sudah mulai berkegiatan kembali lagi kemarin. Nah, jadi kenapa jadi berteater di Banjarmasin itu jadi vakum selama pandemi? Memang rata-rata memang vakum. Nah, jadi kita di sini coba memberi klarifikasi dan memberi informasi bahwasanya kenapa jadi ditunda itu memang karena kondisinya yang mengharuskan kita untuk menunda. Pertama karena COVID, kemudian jadwal yang tidak bertemu, sulit. Tapi nanti insya Allah di awal tahun 2023 kita sudah rencanakan dan sudah dirapatkan, Adik. Sudah. Nah, jadi sudah dirapatkan dan akan tampil kembali, akan pentas kembali di awal tahun 2023. Jadi tunggu aja pemberitahuan dari Sanggar Anam Banua di IG Sanggar Anam Banua, Sanggar Anam Banua. Nah, ini kemudian aku mau nanyain Ulya ini kan pelatih teater Tunas Banua. Ya kan, sepeninggal aku tinggal ke Kandangan kan yang melatih itu kan Arga dan Ulya sebagai koordinatornya, selain dibantu oleh anggota Anam yang lain. Jadi kayak apa saat ini kondisinya juga kondisi Tunas Banua, teater Tunas Banua mungkin sama ya kayak polemik dari teater kampus, teater siswa pun begitu juga di Mandua, teater Tunas Banua tentunya. Pelajar sama karena apalagi kalau pelajar lebih ketat. Jadi waktu pandemi kalau teater kampus kan masih ada kegiatan mungkin diskusi atau apa. Kalau teater Tunas Banua sangat tidak diperbolehkan dari sekolahnya. Jadi kemunduran itu pasti ada. Makanya tetap harus menjajaki dari awal lagi, melatih harus lebih kuat lagi biar kembali seperti teater Tunas Banua yang dulu. Kan itu kan sudah beberapa orang jadi pemain kayaknya, main pantomim. Iya. Itu sudah lulusan atau udah masih lulusan? ada? Udah lulus. Oh, berarti harus membangun dari awal dari lagi. Dari awal sama sekali. Soalnya yang kemarin tuh latihannya di kelas 10, terus pandemi di kelas 12 nih. Tuh udah ada pemain. Nah, terus tuh stuck lagi dari sekolahan, pokoknya lupa kenapa masalahnya, pokoknya tidak diperbolehkan lagi.
untuk berkegiatan ini baru lagi, makanya jadi dari nol lagi, orang-orang baru dengan latihan yang baru. Tapi kalau misalnya direncanakan di 2023 itu mungkin kawal lah, adalah mungkin bisa lah untuk pentas Kayaknya bisa, cuman ya itu harus difus orang-orangnya. mungkin di akhir tahun mungkin Iya. lah, Kalau di awal ngikutin Sanggar Anak Banua mungkin tidak bisa. karena pemainnya belum ada. Iya, karena pemainnya belum ada. Iya. Nah itu kondisi secara umum lah di Banjarmasin, teater di Banjarmasin. Begitu juga Sanggar Anak Banua dan teater Tunas Banua. Nah, tapi kita akan tetap berkreativitas, berkegiatan kembali di awal tahun 2023. Ini kan Sidi ini kan ketua umum baru. Enggak. Bukan. Saya cuma koordinator. Sama aja ya guys. Jadi Sidi ini baru jadi ketua umum Sanggar Anak Banua. Saya cuma koordinator. Nah, selama ini siapa aja yang rajin membantu yang ada di rapat tuh? Yang ada di rapat Kak Rosi, Ya. terus ada Fikri, Iyai, Ulia, Heeh. Yati, Heeh. terus siapa lagi ya? Kak Uji, Ya, Uji. Kak Repi, Repi. terus lumayan mau apa nih, Kontribusi. mau kontribusi lah, anggapannya tuh mencoba untuk menjajaki lagi, mengembalikan semangat lagi Di dunia di dunia teater. teater ya. Kalau misalnya tidak salah kita di berapa puluh karya panggung dah ya? Ada ingat lah? Waduh, banyak lumayan lah, Dari itu lumayan. sampai 6. Iya. Lumayan. 45 ke atas kah? Hampir 50 dah. Hampir udah banyak, lumayan karya panggung lah, Jadi kalau usia Anam Banua ini kalau tidak salah tuh sudah 12 tahun lah. 12 12 ke 14. Kalau teater 2008 2008 berarti hampir 14. Kalau Sidi ini sudah 10 tahunan lah berteater dah. 10 tahunan. Ulia berapa tahun dah ya? 7 tahun sudah lama. 7 tahun Sudah lulus kuliah. sudah, alhamdulillah. Jadi Anam Banua ini kalau berteaternya sudah panjang jalannya. Jadi sayang kalau misalnya kita sudah menikmati kelompok yang sudah solid. Jadi sayang kalau misalnya kita kada berkegiatan ya kan, pasti ada kerinduan panggung ya. Ya lah ya. Iya, jujur. Jadi Bang Dek, Pasti ada, makanya mau mencoba membangkitkan lagi semangat, mencoba ini kangen nih suasana kayak yang dulu lagi gitu. Nah, kalau Sidi kira-kira pentas pagelaran kita tuh yang mana yang paling berkesan? yang paling berkesan pagelaran banyak kesannya, semuanya banyak. Ada punya punya ceritanya masing-masing, punya di sini ini pelajarannya ini, di sini pelajarannya ini, di sini pelajarannya ini. Pasti ada tahapan-tahapan yang ini semakin sulit lagi nih. Aduh, itu sih yang dari diderek sampai mikir sendiri gimana membuat karakter, sampai gimana cara acting yang pakai feel, pakai inner, pakai sensitivitas yang supaya nggak putus-putus itu rasanya, feelnya. Waduh, banyak udahlah, berkesan semua lah. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya Lentera Hidup dah pakai. Lentera Hidup. Monolog. Monolog. Kenapa jadi Lentera Hidup jadi yang paling berkesan? Karena itu paling beda, yang terakhir saya alamin penggarapan.
paling beda lah. Nggak seperti latihan-latihan pada umumnya orang biasa latihan lah gitu. Siapa saudaranya nih? Saudaranya ya di sebelah saya ini. Pasti saudaranya tuh saudara idiot. Iya. Banyak yang paling berkesan. Saudaranya suka ngerjain nggak deh? Iya. Enggak di luar nalar, di luar Iya, pikiran, nalar. di luar nalar. Di luar Disangka-sangka. nalar gak disangka-sangka. Yang ngarepnya diderek. Terus tiba-tiba cari sendiri. Wah, cari sendiri. Ya, pengotak terduga Tak terduga lah. dan penuh tantangan. Bertantangan. Kalau Ulya, Apa nih yang paling berkesan? ya yang paling berkesan selama berteater baik di Tunas, Benua maupun di Anam Benua. Kalau yang paling berkesan pasti Lentera Terakhir. Lentera Terakhir. Iya, karena yang pertama itu pertama kali manggung teater, terus polemiknya yang sangat luar biasa. Karena tidak sesuai dengan kehidupan nyata yang dialami terus menjadi, dan di situ banyak pada pelajaran. Ada cerita dulu Ulun tuh kan takut banget sama pemulung. Nah, pokoknya lihat pemulung tuh kayak pokoknya mengerikan. Nah, terus waktu ini kan mainnya jadi pemulung, jadi kayak ya Allah, sepertinya tidak seperti itu, dan akhirnya menerima. Jadi kayak wow, memang sangat-sangat memberi pelajaran sekali. Lentera Terakhir lah. Tapi paling suka belakang panggung karena itu ada tarian dan saya suka menari. Dan di situ Ulya dapat artis terbaik ya. Ya, di belakang panggung dapat penghargaan sebagai artis terbaik di festival itu. Ya. Nah, jadi yang berkesan itu Lentera Terakhir lah. Iya. Lentera Sangat Terakhir. pelajarannya luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi Buhan, jadi mereka ini berdua ini nih sebenarnya datang ke rumah membicarakan Anam Benua. Nah, jadi karena masih ada semangat yang sama, jadi kita akan berkreativitas kembali. Jadi ada 3 pemain yang kebetulan mereka kembali mempercayakan kepada saya sendiri untuk menyutradarai dan menulis naskahnya. Padahal saya minta kepada mereka naskahnya, mereka juga yang menyutradarainya karena saya jauh tidak bisa ke Banjarmasin. Tapi mereka tetap bersemangat, tapi meminta saya untuk kembali berkarya. Nah, itu kan terima kasih kepada Sanggaran Benua semuanya. Jadi mohon kepada kawan-kawan, khususnya kepada anggota Sanggaran Benua yang mungkin nonton video ini, ya kita kembalikan lagi semangat kita yang dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada seluruh penonton atau kawan-kawan atau sahabat teman-teman yang biasa nonton pentas Sanggaran Benua, kalian akan kembali menyaksikan pentas Sanggaran Benua dengan karya-karya terbaru, dengan gaya-gaya yang baru yang pastinya akan membuat kalian terpuaskan secara rohani. Karena yang main ini bukan aktor aktris yang baru kemarin dan sudah berpengalaman, jadi kita tunggu aksi mereka. Jadi yang main nanti ada Sidi Fahriani dan Elma Istiana dalam naskah Titik Balik, dan kemudian ada monolog aktris perempuan yang di belakang itu, Ulya Karimah, mantan ketua umumnya Sanggar Atadib. Nah, jadi kawan-kawan di Atadib bisa nonton juga. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang berprestasi juga. Jadi situ pernah jadi aktris terbaik, dia juga mantan ketum di kampusnya, di Sanggar kampusnya, dan ini kemarin juga anak didiknya, dia sebagai sutradara monolog terbaik tingkat nasional, anak didik ya lah. Alhamdulillah. Jadi karena mereka ini orang-orang yang berprestasi sama dengan anggota-anggota Anam Benua yang lainnya, sayang sekali kan kalau misalnya bakat yang ada, kemudian kemampuan seni peran yang bagus itu tidak terasah kembali. Oke, kita nantikan aja pemberitahuan kita
kapan kita pentasnya, yang jelas di awal tahun. Ya. Di bulan Januari atau Februari? Ya, antara dua itu aja. Tunggu aja lagi. Tunggu aja. Jadi tetap terus pantengin aja IG Sanggar Anam Banua. Ya, mudahan klarifikasi ini atau informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, khususnya kepada penonton penikmat teater Sanggar Anam Banua.